Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Yusnirawan Naparit? Pada kali ini, pada pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang organisasi perpustakaan sekolah. Nah, sahabat-sahabat Yus semua, pada minggu lalu, pada pertemuan ke-5, kita telah membahas tentang tujuan perpustakaan sekolah. Nah, jadi pada minggu ke-6 ini kita akan mengupas tentang organisasi perpustakaan sekolah. Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum ya. Yang pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, sebuah badan. Nah, yang kedua merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Nah, sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerja sama secara jelas diatur siapa yang menjalankan apa, siapa yang bertanggung jawab atas siapa, arus komunikasi, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan. Sedangkan pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Di dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian, sehingga terciptalah hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam program pendidikan sekolah terdapat berbagai jenis kegiatan yang harus saling menunjang sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan tindakan pengorganisasian yang efektif agar kegiatan yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Satu jenis kegiatan tidak boleh lebih diutamakan daripada kegiatan lainnya, karena semua kegiatan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian tujuan. Nah, pengorganisasian ini tidak hanya dibutuhkan dalam unit yang ada, melainkan juga antar personal yang terlibat dalam unit kerja. Nah, hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa target yang akan dicapai. Nah, hakikat organisasi sebagai alat dalam administrasi dan manajemen, di mana pendekatan yang sifatnya struktural menyoroti organisasi sebagai wadah yang relatif statis ya. Nah, organisasi dipandang sebagai penggambaran jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal. Organisasi dipandang sebagai rangkaian hierarki kedudukan jabatan yang menggambarkan secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab, dan organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, pada struktur organisasi biasanya tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis-jenis kerja yang akan dikerjakan, hubungan atasan dan bawahan, kemudian kelompok, komponen atau bagian, kemudian tingkat manajemen, dan saluran komunikasinya. Nah, menurut Stoner, struktur organisasi dibangun oleh 5 unsur ya, yaitu
spesialis aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, dan yang terakhir ukuran unit kerja. Nah, kita akan coba melihat bentuk organisasi ya. Nah, selama ini kita melihat bahwa bentuk organisasi itu sangat bermacam-macam ya. Tergantung dari aspek atau sudut pandang masing-masing berdasarkan sifat hubungan pribadi orang-orang di dalam organisasi. Organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah setiap bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang diatur dan dilaporkan secara resmi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan organisasi informal merupakan sisi lain yang berada dalam organisasi formal yang mempengaruhi tumbuh kembangnya hubungan dan aktivitas antara orang-orang di dalam organisasi yang tidak diatur dalam struktur organisasi. Dalam pengorganisasian terdapat beberapa prinsip pengorganisasian dalam pendidikan ya. Yang pertama itu adalah pengorganisasian harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja. Yang ketiga, adanya asas kesatuan komando, yaitu sebagai kesatuan pimpinan di mana setiap orang dibatasi menerima perintah dari satu orang atasan saja. Yang keempat, keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, kekuasaan. Yang kelima adalah azas komunikasi. Yang keenam, prinsip kontinuitas. Yang ketujuh, prinsip koordinasi. Yang kedelapan, organisasi harus mempunyai pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengarahkan anggotanya serta mendelegasikan tugas, wewenang dan tanggung jawab anggotanya sesuai dengan bakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. Yang kesembilan, prinsip kelayakan. Yang kesepuluh, prinsip mengenal kode etik organisasi. Yang kesebelas, perlu adanya pertanggungjawaban terus-menerus terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Yang ke-12, pengorganisasian harus fleksibel dan seimbang dalam arti bila terjadi perubahan atau penambahan volume kerja, maka struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Nah, kita akan langsung melihat ke pengorganisasian perpustakaan ya. Proses pengorganisasian adalah langkah-langkah untuk membentuk sebuah organisasi. Pengorganisasian merupakan sebuah proses berlangkah yang jamak. Setiap perpustakaan, baik perpustakaan kecil ataupun perpustakaan besar, maka perlu diatur dan ditata dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, pengetahuan tentang seluk-beluk pelaksanaan dan teknik kepustakawanan disebut organisasi dan administrasi perpustakaan. Nah, perpustakaan sekolah perlu dirancang secara komprehensif ya. Program tersebut dapat disusun dengan menggunakan prinsip manajemen berbasis sasaran. Nah, atau bisa juga kita sebut dengan manajemen by objektif. Nah, manajemen by objektif merupakan salah satu teknis dalam perencanaan program. Nah,
untuk menyusun program penyelenggaraan perpustakaan secara teknis terdapat 4 kriteria ya yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu menyebutkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut. Yang kedua, menyebutkan kegiatan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, menyebutkan sasaran atau hasil yang dapat diukur dan ingin dicapai. Yang keempat, menyebutkan batas waktu yang pasti kapan sasaran itu akan dicapai. Nah, proses pengorganisasian perpustakaan dapat digambarkan ya. Yang pertama, merinci pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan, monitoring, dan reorganisasi. Nah, kita akan coba melihat bagaimana caranya merinci pekerjaan. Nah, merinci pekerjaan merupakan menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian yang kedua, pembagian kerja, yaitu membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok. Kemudian yang ketiga, penyatuan pekerjaan, yaitu kegiatan menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Kegiatan yang keempat yaitu koordinasi pekerjaan. Maksudnya adalah menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Kemudian yang kelima, monitoring dan reorganisasi. Maksudnya adalah mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan keefektifan. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam perpustakaan sekolah, pembagian tugas hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat orang-orang yang tersedia dalam organisasi perpustakaan tersebut. Meskipun ada pembagian tugas, namun keseluruhan beban kerja harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang bulat, sehingga perlu ada pertimbangan ekonomis dengan memperhatikan masalah-masalah di lingkungan perpustakaan. Yang pertama yaitu produktivitas kerja, yang kedua efisiensi, yang ketiga efektivitas, yang keempat penegakan disiplin kerja, yang kelima kegairahan kerja, yang keenam kecepatan kerja, yang ketujuh kualitas layanan, dan yang kedelapan kepuasan pemakai. Nah, struktur organisasi perpustakaan sekolah. Nah, sampai saat ini belum ada struktur organisasi perpustakaan sekolah yang baku ya. Nah, sebagian masih dibuat sendiri oleh guru pustakawan yang disesuaikan dengan kondisi perpustakaan sekolahnya. Nah, biasanya struktur organisasi perpustakaan sekolah itu biasanya adalah yang pertama adalah kepala perpustakaan. Kemudian ada unit tata usaha. Ada unit pelaksana teknis. Kemudian ada juga unit pelayanan pembaca. Nah, tugas kepala perpustakaan adalah untuk mengkoordinasi penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Kemudian tugas unit tata usaha adalah berhubungan dengan masalah surat menyurat personalia, keuangan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah. Kemudian tugas pelayanan teknis adalah memproses atau mengelola
bahan-bahan perpustakaan secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian tugas pelayanan pembaca adalah melayani peminjaman dan pengembalian buku-buku, kemudian memberikan bimbingan membaca kepada siswa, serta memberikan bantuan informasi kepada siapa saja yang memerlukan, khususnya warga sekolah. Nah, struktur organisasi tersebut di atas ya dapat dilengkapi pula dengan bagan atau bagan fungsi, yaitu suatu bagan struktur yang menggambarkan rincian tugas dari tiap-tiap satuan unit kerja organisasi. Pembuatan bagan fungsi ini banyak sekali manfaatnya ya. Dengan melihat bagan fungsi, maka seseorang dapat memperoleh gambaran tentang besarnya organisasi, pembagian organisasi, saluran-saluran perintah dan tanggung jawab dari pimpinan sampai ke bawah. Nah, kemudian juga rincian dan batas-batas setiap unit kerja organisasi perpustakaan sekolah tersebut, serta jabatan-jabatan yang terdapat pada organisasi perpustakaan. Nah, apabila jabatan-jabatan tersebut dimasukkan ke dalam bagian fungsi, maka dapat kita contohkan. Yang pertama itu bagannya lah kepala perpustakaan. Nah, nanti akan kita buat tupoksinya, tugas dan fungsi kepala perpustakaan itu apa saja. Kemudian bagian unit tata usaha. Bagian tata usaha ini juga nanti kita akan buatkan bagaimana tupoksinya. Tugas dan fungsi tata usaha itu apa saja? Itu surat menyurat, keuangan, personalia, pengadaan dan pemeliharaan, sarana prasarana. Nah, dan juga nanti akan dibuatkan juga di kolom bagan itu, bagan struktur itu, unit pelayanan teknis, apa saja fungsinya. Kemudian unit pelayanan pembaca, begitu juga dibuatkan semacam fungsinya apa. Sehingga seluruh masyarakat atau masyarakat sekolah ataupun siswa itu akan mengetahui apa fungsi dari masing-masing unit tersebut. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi menyampaikan secara lisan fungsi mereka. Jadi masyarakat lebih bisa melihat secara langsung. Nah, dalam menjalankan organisasi perpustakaan sekolah, maka seorang pemimpin perpustakaan harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut, agar roda organisasi perpustakaan sekolah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang pertama itu adalah penentuan tujuan perpustakaan. Nah, tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai bidang, ruang lingkup sasaran, keahlian dan waktu atau keterampilan, serta peralatan yang diperlukan. Yang kedua adalah perumusan tugas pokok perpustakaan. Tugas pokok merupakan sasaran yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai. Organisasi besar, maka tugas pokoknya lebih banyak, sedangkan organisasi kecil tugas pokoknya juga kecil ataupun tidak banyak. Baik sahabat-sahabat Yus Indrana Parit, cukup demikian ulasan kita pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan pada pertemuan yang ke-6 ini. Mudah-mudahan konten ini bisa memberikan pemahaman baru kepada kita tentang organisasi perpustakaan sekolah. Saya rasa itu saja. Saya Yusrawan Anak Parit. Jika ada perkataan yang salah atau uraian saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.